challenge membaca Al-Quran terus hadiahnya minuman keras. Tidak. Cuma kenapa orang-orang seperti ini cuma mampu bersuara ketika hal-hal yang terjadi itu di luar kelompoknya mereka. Contohnya seperti ini, mereka keras. Kontroversi challenge hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di Festival Musik The Sounds Project Ancol, Jakarta Utara kini berbuntut pada langkah hukum. Tim hukum muslim resmi melaporkan 5 pihak ke Polda Metro Jaya, yakni PO The Sounds Project, produsen miras Newport, 2 orang MC, serta perempuan yang melantunkan surah Ad-Duha demi mendapatkan sebotol miras. Advokat Muhammad Rizky menegaskan laporan tersebut telah terregister resmi dengan dugaan tindak pidana penistaan agama sesuai pasal 300 UU KUHP, sekaligus menyebut acara tersebut sebagai kegiatan yang mencederai nilai keagamaan secara terang-terangan. Buntut dari viralnya video tersebut, satu persatu pihak terkait pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. The Sounds Project menegaskan kekecewaan dan tidak pernah membenarkan tindakan menjadikan agama sebagai bahan promosi produk apapun. Direktur Newport Handoko Sasongko turut menyesalkan kelalaian pengawasan di lapangan dan menegaskan aksi tersebut bukan program resmi perusahaan. Sementara itu, MC Booth Newport, Revnaldo Ega juga meminta maaf lewat akun pribadinya dan mengakui kelalaiannya dalam mengendalikan situasi saat kejadian berlangsung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setoran hafalan Quran buat dapat miras, aku yang bukan seorang muslim aja tahu kalau itu tindakan yang nggak betul, itu penistaan agama. Waktu membuat challenge itu, apa nggak terpikir ke sini, nggak lewat ke sini, nggak terpikir kalau itu tindakan yang salah. Dan buat kawan-kawan kita yang muslim, kalian terima kalau pelaku itu cuma klarifikasi dan minta maaf aja. Setelah itu, serasa tidak terjadi apa-apa. Gak ada yang namanya permintaan maaf, gak ada yang namanya kata damai. Tolong ditindak setegas-tegasnya, baik itu pihak brand, MC, kalau bisa orang-orang yang tepuk tangan, yang teriak-teriak di situ. Karena itu ada definisi manusia-manusia tolol sedunia yang jadiin agama bahan promosi sesuatu yang haram. Karena ini bukan kejadian pertama kali. Tolong ditindak setegas-tegasnya, mana MUI, mana pihak berwajib. Sekali lagi gak ada kata damai buat kelakuan-kelakuan tolol kayak gini. Challenge, baca hafalan satu surat nanti dikasih minuman gratis guys. Kata gue challenge begitu tuh nggak lucu, sumpah. Kenapa nggak lu ganti aja kayak lagu kek, nyanyi gitu, apa kek gitu ya kan, dapat minuman, serada mau minuman apa kek, nggak peduli gue ya kan. Tapi kenapa harus hafalan surat? Dan lu sebutin lagi suratnya apa tuh, ya kan? Kata gue, lu kenapa? Kenapa lu dapat uang set dari mana? Lu dapat petunjuk dari mana begitu? Itu minuman, kalau misalnya minuman teh manis, teh pucuk, ya kan, Marimas, bodo amet. Itu minuman apa? Kata gua lu begitu. Challenge-nya mah baik menurut gua, baca hafalan satu surat ya kan. Tapi hadiahnya apa dulu itu, Bu? Kata gua kalau misalnya hadiahnya motor, mobil, bodo amat, nggak apa-apa deh. Hadiahnya, orang zaman sekarang bukan makin maju, malahan makin mundur otaknya, kata gua. Ada aja kelakuan lu begitu, ada aja asbunnya begitu, di tengah keramaian tempat umum ya kan begitu, sampai maksa-maksa orang lagi, kata gua. Lu dengan PD-nya, dengan bangganya, baca ini tadi kasih ini. Istighfar neng, istighfar. Sebenarnya mah kalau mau minum-minum nakal mah minum aja. Kenapa harus bawa-bawa ayat Al-Quran? Kurang validasinya, iya. Kamu tuh pengen nunjukin ke dunia bahwa aku tuh bisa hafal ayat Al-Quran tapi tetap mabora-mabora, Nek. Savage banget kan aku. Rebel abis gitu ya. Tapi ya dalam perspektif parenting, memang wajar manusia itu selalu pengen diperhatikan, selalu harus jadi pusat perhatian. Lihat gue bisa ini, bisa itu. Tapi itu wajar di manusia di bawah 5 tahun. Anak-anak yang selalu pengen diliatin mamanya, "Ma, lihat aku bisa gini, Ma, lihat aku bisa gambar ini, Ma, lihat ini, Ma, aku digituin." Semua pengen diliatin sama orang tuanya. Itu wajar, anak-anak di bawah 5 tahun masih dalam fase egosentris. Dan kalau ada orang yang udah segede gitu tapi masih aja pengennya tuh, lihat dong aku rebel, lihat dong aku nakal, lihat dong aku bisa gini gitu. Kamu nggak cukup dapat perhatian di masa-masa fase egosentris kamu.
Makanya orang tua nggak apa-apa, diperhatiin aja anak kita. Meskipun udah 10 kali dia menunjukkan trik yang sama, aduh nggak menarik, yang lain dong triknya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, diperhatiin aja. Oh iya kamu bisa melompat, oh iya kamu gambar kucing untuk ke-10 kalinya. Tapi di fase egosentris ini kita beri pengertian kepada anak bahwa iya saya memperhatikan kamu. Nggak perlu dipuji good job, nggak perlu diagung-agungkan, tapi membuat mereka feel seen, merasa terlihat. Supaya apa? Supaya gedenya gitu nggak dikit-dikit pengen dilihat, cari sensasi biar dilihat. Orang tua tuh kuat-kuatin untuk memberikan apa-apa yang dibutuhkan anak kita waktu masih kecil. Karena kalau udah sampai badannya gede tapi tingkahnya masih anak kecil, malu banget kita. Ini ada yang lagi viral ya, kalau kalian nggak tahu. Jadi ada event miras gitu di Ancol. Jadi di situ tuh ada entah itu dari MC atau dari pengunjungnya ya, pengunjung di situ. Jadi ada yang kasih challenge-nya itu apa? Yang tahu atau hafal ayat-ayat pendek, surat hafalan ayat pendek itu nanti dikasih free miras 1 botol ya. Walaupun itu adalah challenge dari penonton atau pengunjung, kan ada MC di situ ya. Lu yang ngebawain acara kan, lu harus bisa kontrol itu ya. Ketika itu udah keterlaluan, lu harusnya cut. Jangan dong, challenge-nya jangan kayak gitu. No, nggak boleh ya. Ganti challenge-nya. Ulah ku mana dinyakeun ya. Merencet itu namanya arek hayang nama iya meureun manehna teh hayang merenya bahwa urang mah nya beuki mabok oge, orang beuki miras oge, tapi orang ngerti agama gitu. Orang nyaho, orang ngerti, orang hafal ayat-ayat pendek. Ti ditu nama meureun maksudna teh nya. Cenah urang ge lain jelema bener nya, tapi orang nyaho miras teh haram. Di dalam agama gue miras itu haram. Tapi terserah nu kitu mah nya. Dosa mah ditanggung masing-masing. Sia mau dharma, sia nu dihisab ieu nya lain aing. Gue nggak bilang semua anak Gen Z kayak begitu ya, tapi di situ kan kebanyakan anak Gen Z ya. Jadi gue bilangnya Gen Z yang di situ aja. Kalian mau jadi peminum, kalian mau apa kayak mau jadi anak kayak gimana, terserah ya. Silahkan, tidak ada yang melarang. Tapi lu tahu batasan ya. Ulah sok kamalinaan ya cenya. Makanya sih ulah bating neleg anu kararitu. Jadi otak saya kabetrik. Jadi saya tak bisa mikir. Ya, iya mah lain saukur viral hungkul bakal oke ya anu beunang di penjara karena ini mah udah masuknya penistaan agama. Pengen tahu manusia sumbu pendek kayak gini nih. Saya tidak membela soal penistaan karena challenge membaca Al-Quran terus hadiahnya minuman keras. Tidak. Cuma kenapa orang-orang seperti ini cuma mampu bersuara ketika hal-hal yang terjadi itu di luar kelompoknya mereka. Contohnya seperti ini, mereka keras menentang bahwa itu penistaan, sama kayak Ahok. Padahal cuma mengartikan itu sampai di penjara, demo berjilid-jilid. Nah, giliran kelompoknya sendiri, perhatikan ya, giliran kelompoknya sendiri. Kalau ditanya, marobbuka siapa Tuhanmu? Marobbuka siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka siapa nabimu? Apa yang diajarkan mereka? Apa yang dikatakan mereka? Habibi Abdullah Al-Haddad. Apa ini tidak juga penistaan? Itu malah yang menurunkan Al-Quran yang Anda itu nistakan. Kan PA, jadinya nggak konsisten. Mereka itu tebang pilih, nggak mengatasnamakan benar-benar agama, nggak memegang teguh benar-benar agama. Mana ada siapa Tuhanmu Habibi Abdullah Al-Haddad masuk surga langsung? Sama juga muridnya Mama Gupron ditanya marobbuka Gupron, waman nabiyuka Gupron, wama imamuka Gupron, masuk surga langsung tanpa hisab. Nah, hal-hal seperti ini juga harus dikonter. Kalian sebagai orang yang paham agama, peganglah agama benar-benar. Biar kami ini yang tidak terlalu patuh sama agama, sama ajaran, sama tuntunan agama, itu percaya. Saya aja yang tidak terlalu patuh sama agama. Tapi ketika ajaran itu menyimpang, hati saya itu sakit juga. Karena saya nggak pernah diajarin juga di pesantren, ngaji, nggak pernah diajarin. Marobbuka itu dijawabnya Gupron. Marobbuka siapa Tuhanmu dijawabnya Habibi Abdullah Al-Haddad. Lah ini Indonesia harusnya hukum itu pegang. Kata Nabi itu, memegang hukum itu ibarat memegang bara api. Kalau dilepas terbakarlah umat. Kalau dipegang
terbakarlah tangan sendiri. Nabi memilih memegang bara api itu. Loh kalian masih mikir-mikir kalau pasukannya sendiri mengkem. Kayak Mama Gupron dari NO mengkem. Nah saya NO ini cuma prihatin juga sama Habib ini yang tidak terima karena Al-Quran begini. Sama juga. Tapi ketika Marbuka dijawabnya Habibie Abdullah Al-Haddad, mereka itu malah mendukung bareng-bareng, nggak bikin narasi ini dan itu seolah-olah itu benar. Padahal itu salah, jelas-jelas salah. Wong yang ditanya itu siapa Tuhanmu? Tuhanmu itu siapa? Masa dijawabnya Habibie Abdullah Al-Haddad, kakekmu? Goblok. Masa ditanya Marbuka dijawabnya Gupron, terus percaya semua muridnya itu, pasukannya, pengikut-pengikutnya percaya. Kiai-kiai NU yang besar itu pada mingkem. Sampai sekarang Gupron keliling Indonesia dibiarkan. Ini mau dibawa kemana agama ini? Akidah ini mau dibawa kemana sebetulnya? Kok sampai orang seperti Gupron itu, seperti para habaib yang ngomong seenaknya sendiri, Marbuka, Habibie Abdullah Al-Haddad dibiarkan juga, tidak ada yang melaporkan. Jangankan melaporkan, menegur dengan keras, dengan kompak, itu aja nggak ada. Apalagi mau demo berjilid-jilid kayak demo Ahok dulu. Demo jilid 2, jilid 3, jilid 4 sampai jilid reuni. Goblok bilang